niatan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, Margareta Julia, agama sebelumnya Katolik, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, sekarang tangan kanan Julia begini. Ini adalah simbol tauhid. Julia ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian kita ikuti dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Julia sudah menjadi seorang muslim, ya. Dan alhamdulillah boleh saya beritahukan bahwa ketika ada orang bukan Islam bersahadat memeluk agama Islam, dosa-dosanya orang tersebut dari mulai dia puber sampai dia bersahadat dihapuskan atau diampuni Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan catatan orang tersebut menjalankan Islamnya dengan baik. Namun kebaikannya yang sudah pernah dilakukan dari puber sampai dia bersahadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Alhamdulillah, ya. Itu adalah bukti daripada kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Tolong ditanda tangan di atas materai, tulis nama. Jadi sertifikat asli ini langsung Julia boleh bawa pulang. Tinggal pulang nanti ditempel foto sendiri, ya. Foto dia, ya. Iya. Ya, foto sendiri. Tinggal di press atau di scan, nanti tinggal dipakai untuk mengganti keterangan KTP keterangan agama di KTP. Ya. Tinggal ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, nggak sampai sehari jadi. Ya. Baik, ini ada beberapa bingkisan yang kita berikan kepada Julia. Yang pertama, buku petunjuk sholat. Ini wajib dibaca, ya, untuk belajar sholat mandiri. Nanti tenang, kita akan ada guru juga yang datang ke rumahnya Julia untuk mengajari semuanya, ya. Yang kedua, ini ada buku Iqra. Nah, ini kembali lagi seperti SD. Ini Budi, gitu ya, seperti itulah. Ini juga ada Quran dari Al-Quran Tajwid, Warna, Terjemah, dan Transliterasi Al-Karim. Nah, nanti tolong Julia juga belajar bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran. Bagi wanita yang sedang berhalangan, tidak boleh memegang mushaf Quran. Ya, kalau mau baca Quran, boleh yang di handphone. Juga tempatkan Quran di tempat yang paling baik kalau mau baca dalam keadaan berwudu. Ya, bisa taruh sini. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang kita peruntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Jangan dilihat jumlahnya, semoga bermanfaat. Gitu ya. Masukin sini, ya. Oke, ini sertifikatnya langsung saya masukin ke dalam situ. Oh ya, ini belum nih. Ini ada, saya nggak usah keluarin semua nih, ya. Ada mukena, ada kerudung, ada sajadah. Tapi ada sajadah yang khusus nih, spesial nih. Sajadah ini adalah sajadah contekan. Jadi waktu belajar sholat, praktek sholat, bisa pakai sajadah ini. Kalau belum hafal bacanya, tinggal baca. Ada contoh gerakannya juga. Ya, nanti sambil baca buku itu, prakteknya pakai ini, boleh sambil nyontek. Ya, boleh. Saya masukin sini. Nanti tolong diterima, ya. Ini buat saya. Nah, tadi saya memberitahukan satu hal. Yang kedua, saya ingin beritahukan kepada Julia begini, bahwa setiap manusia yang lahir sebenarnya dia fitrah. Fitrah adalah dia muslim sebenarnya, dalam arti muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya.
Ketika orang itu nanti besar, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Namun ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan dia sampai memeluk Islam. Seperti Julia hari ini, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Ya, Alhamdulillah. Tadi saya juga sudah berikan bahwa dosa-dosanya Julia sudah dihapuskan dari mulai puber sampai hari ini. Jadi sekarang Julia seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Ya, kalau gitu tolong doain saya, doain teman-teman semua, doain penonton ya. Yang ini juga perlu didoain nih, yang ini nih. Doain kita semua supaya kita umat Islam istiqomah dan husnul khotimah. Juga doain juga teman-teman yang lain yang ada masalah segera diselesaikan, yang ada hutang segera dilunaskan. Maksudnya berusaha sendiri ya, bukan minta dilunasin orang lain. Juga berusaha didoakan kita semuanya yang sedang sakit segera disembuhkan ya. Doain semua buat kita. Baik. Nah, kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya ya di Quran. Juga kita insya Allah dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT ya. Dan terakhir kita juga berdoa mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup nih, saya pengen dengar cerita sedikit, boleh nggak dari Boleh, Julia? boleh. Julia ini jadi kelahiran Sorong. Iya, betul. Saya lahir di Sorong kok. Orang berapa saudara, Julia? 3 bersaudara kok. Nomor? Saya nomor terakhir, Paling bungsu. kecil? Iya. Oh, kakak-kakaknya semua sudah menikah? Sudah menikah. Nah, para pemirsa, ini tadi Julia datang, ini sudah dalam keadaan berhijab. Disuruh sama Melisa atau gimana? Enggak kok. Enggak. Kenapa kok datang sudah berhijab? Sudah meyakini berarti ya? Iya. Berarti sudah mempelajari Islam mungkin sedikit-sedikit ya? Sudah lama sih sebenarnya sudah mempelajari sedikit. Oh, sudah lama malah? Ya, jadi kadang nonton di sosial media ada kajian-kajian gitu, kadang saya dengar. Ya dulu sih saya anggap segala sesuatu hal yang baik saya terima aja gitu, yang negatif saya buang, yang positif saya ambil. Saya anggapnya seperti itu. Oh, jadi sudah berapa lama pakai hijab? Baru hari ini? Iya. Oh, baru hari ini. Oh, bersahadat sudah pakai hijab, alhamdulillah. Biasanya kalau ada perempuan atau wanita datang sini, datang belum berhijab, kita pakaikan kerudung di sini ya. Ini malah datang sudah berhijab, alhamdulillah. Karena Julia juga tinggal di Bekasi. Di Bekasi juga. Oh, di Bekasi kerja atau? Saya saat ini sudah nggak kerja sih, Sok. Oh, tadinya kerja? Dulu kerja waktu di Cilegon. Terus pindah, ada rencana mau menikah, ya menetap di Bekasi. Kebetulan dekat juga dengan saudara gitu. Nah sekarang bagian terpenting nih, ini bagian yang paling penting. Boleh nggak ceritain sedikit kenapa Julia kok yang dari sebelumnya kan Katolik ya? Betul. Terus sekarang memutuskan untuk masuk Islam. Ini ceritanya gimana? Mungkin dari sebagian orang mungkin beranggapan bahwa mungkin karena dia mau nikah nih sama agama Islam, jadi dia mau masuk Islam. Sebenarnya tidak seperti itu ya, Ko. Kamu tahu nggak Alkitab kamu tuh sebenarnya udah dirubah loh sama orang Yahudi. Dirubah sama orang Yahudi? Iya, dia bilangnya gitu. Terus dulu kan saya bilang, mana sih buktinya? Saya butuh bukti kan, bukan cuma omongan ya. Kalau omongan banyak sih hoax gitu ya. Saya butuh buktinya mana, datanya mana. Dia nggak bisa tunjukkan. Terus saya nggak berhenti di situ. Yang buat saya mulai ragu sebenarnya, bingung sih sebenarnya itu waktu saya SMP. Saya sempat dikomentarin sama teman saya gini. Dulu kan saya SMP-nya Katolik ya kok. Jadi SMP, SMA tuh Katolik. Waktu SMP tuh saya dibilangin, dia agama Kristen, dia bilang gini, kamu tahu nggak kalau agama Katolik tuh sebenarnya nyembah patung. Saya sempat panas dengernya, terus maksud kamu apa gitu? Ya itu kalian di dalam gereja ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria. Dia bilang gitu, loh itu kita nggak nyembah. Ya itu istilahnya ada namanya devosi, kita hanya penghormatan aja. Ya tapi kalian kan berdoa juga demi nama mereka kan. Saya diem, disitu mulai kesel. Nggak bisa jawab. Iya, terus waktu saya lupa, waktu di SMP kalau saya nggak salah Pak SMA ya saya belajar 10 perintah Allah kok. Nah di situ ternyata ada perbedaan antara Katolik dan Kristen. Bedanya di mana? Jadi apa? Kalau nggak salah dulu di Katolik
tidak ada yang ini hukum keberapa? Kedua kalau saya nggak salah. Jangan ada bagimu patung Iya. dalam bentuk apapun ya, Iya. dan jangan menyembah gitu. Setahu saya kalau yang ada itu Kristen, yang Katolik nggak ada. Saya juga kurang tahu ya. Oh, perintahnya sama. Itu kan semuanya dari Keluaran pasal 20. Cuman pelaksanaannya yang beda. Kalau di Katolik di gereja masih ada patung-patung, di Protestan tidak ada patung-patung, gitu beda. Tapi perintahnya sama. Gitu. Nah itu begitu ada saya baca itu saya bingung. Jangan ada bagimu patung dalam bentuk apapun. Oke. Kenapa di gereja ada patung ya? Iya. Saya juga bingung Terus ya. pernah nanya pendetanya nggak? Ya. Atau pernah nanya pastor nggak? Iya belum, saya belum nanya. Nggak berani nanya ya? Iya sih. Terus saya kok ada patung gitu. Ya meskipun mereka bilangnya tidak menyembah, kami tidak menyembah ya. Tapi kan dengan adanya patung, secara otomatis ya, secara psikologis kan kalau kita ibadah kan konsentrasi pasti ke sana ya, Pak ya. Ngelihat gitu ya. Iya, betul. Kita pasti melihat patung dan membayangkan itu. Walaupun kita berdoa di rumah juga pasti membayangkan itu. Nah, itu di situ saya mulai bingung. Masalahnya ini perintah Allah, perintah Tuhan. Ya kan, nggak mungkin kan berubah-ubah. Maksudnya dulu Tuhan turunkan perintah, terus nanti beberapa ratus tahun lagi ada lagi baru diperbarui, kan nggak mungkin seperti itu. Terus yang kedua, itu dulu saya pernah dengar waktu saya masa kuliah, itu sempat booming, mereka ganti insya Allah, insya Yesus. Kau pernah dengar? Belum pernah dengar. Tapi pernah. Di kalangan apa? Di kalangan mahasiswa ya? Iya, betul. Jadi waktu di kos, saya waktu itu ada cece kos, saya bilang gini, gimana? Nanti jadi keluar nggak insya Yesus, ngomong gitu. Saya kaget, kok insya Yesus? Ya iya kan, mereka bilang insya Allah. Ya kita Kristen Katolik bilangnya insya Yesus. Saya bingung. Kok gitu sih? Terus pernah dengar juga orang-orang sering bilang, ya kita tuh pasti, apalagi kadang pendeta khotbah bilang, pasti ya kita agama pasti yang masuk surga. Kita bukan agama insya Allah. Yang ngomong gitu siapa? Temen? Pendeta. Ya. Pendeta siapa? Gilbert Nungwinung kan? Saya lupa. Sudah lama banget itu waktu itu. Itu pendeta Gilbert ngomongnya begitu. Oh gitu ya? Iya. Terus saya bilang, dalam hati saya gini, insya Allah kan artinya jika Tuhan menghendaki ya. Gitu ya Pak. Sekarang kalau kita bilang pasti, kita siapa gitu? Kita bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan yang menghendaki, ya pasti ini terjadi, pasti ini seperti ini. Yang nggak ada salahnya kalau insya Allah semoga, berarti kan kita menyerahkan sepenuhnya keputusan kita sama Tuhan, kan Tuhan yang bertindak, betul ya kok, seperti itu. Nah itu dari situ saya mulai bingung, agak bingung juga sih sebenarnya. Masih ingat urutan Bible? Mudah-mudahan. Karena di Katolik. Kapan pegang Bible? Ya? Terakhir kapan pegang Bible? Lupa saya. Lupa. 2 tahun yang lalu mungkin. Terakhir ke gereja kapan? Terakhir waktu nemenin mama sih 2023. Ya, nemenin. Sejak itu udah nggak pernah gereja lagi? Udah jarang. Kalau dengan inisiatif sendiri sih waktu sebelum COVID ya, Maret itu waktu Jumat Agung. Itu. Jadi udah 2 tahun ini nggak gereja? Nggak gereja sama sekali. Selama 2 tahun ini keyakinan dalam hati bagaimana? Keyakinan sebenarnya sih berdoanya sama Tuhan sih kok. Tetap Tuhan. Ya, tetap Tuhan. Tapi yang ada di bayangannya Julia tuh, Tuhan yang itu tuh Tuhan yang Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Enggak, ketiganya. Ya, Tuhan pencipta. Tuhan aja gitu ya pokoknya. Betul. Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Coba buka Yakobus pasal 4 ayat 15. Yakobus pasal 4. Coba kita tes, masih ingat nggak tempatnya di mana? Oh benar tuh, di belakang tuh benar. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Iya. Itu LAI kan? Iya. Nah, depan itu coba lihat LAI tahun 74. Itu TB1 namanya. Ya kan? Bedanya TB1 TB2 apa kok?
Ada perbedaan terjemahan yang katanya mereka Oh. mengikuti KBBI, tapi belum 100% ngikutin KBBI. Oh, disesuaikan dengan itu ya? Ya, ini bahasa LAI tahun 74 disebut terjemahan baru 1. Disebutnya terjemahan baru aja. Ini juga LAI kan? Iya. Tahun 70. Iya. Yakub pasal 4 ayat 15. Tolong baca. Melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah kita Insya akan Allah hidup, tulisannya. Di kita situ akan nggak ada hidup tasdidnya, berbuat jadi bacanya insya Allah gitu. itu. Iya. Nah, di situ insya Allah, di sini jika Tuhan menghendaki. Kenapa? Dulu yang tahun 70 LAI menggunakan kata insya Allah. Kalau pendeta bilang agama kita bukan agama insya Allah, kenapa di sini ada tulisan insya Allah? Hanya mungkin dihapus, diganti di situ mungkin. Tapi yang sebelum-sebelumnya kan ada nih. Bahkan saya punya Bible yang tahun 1916, tulisannya juga insya Allah. Saya pernah dengar ini kok, video. Saya lupa, Elia Miron kan ya? Saya Oh, lupa, Elia aduh Miron. mudah-mudahan saya nggak salah ya. Dia bilang gini, kalau di dalam Alkitab dulu ada kata-kata insya Allah dan sebagainya, yaitu karena agama bahasanya kan dari sana katanya Dari gitu. mana? Dari bahasa, entah dia bilang bahasa Ibrani atau dari bahasa Timur. Nah itu setelah diterjemahkan, karena kita orang Indonesia, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi jika Tuhan menghendaki. Nah, itu bisa ada kata jika Tuhan menghendaki, kenapa pakai kata insya Allah waktu itu? Ya kan? Jadi sering nonton videonya Elia Miron? Enggak juga sih kok, Oh, pusing dengerinnya. Oh pusing? Kenapa pusing? Kalau panjang, iya apa ya kalau orang Jawa bilang buletisasi gitu. bulet. Iya bulet, jadi Buletisasi. iya jadi saya bingung. Oke. Satu poin dia muter-muter aja gitu. Oh. Ya. Ada banyak beberapa orang Kristen yang datang ke sini nontonnya juga Elia Miron. Tapi ketika saya tanya, kamu nggak pengen ketemu Elia Miron gitu? Enggak. Nah kenapa malah ke sini? Nggak tahu kata gitu. Setelah datang ke sini buka-buka Bible, apa yang diomongin Elia Miron ngawur, mereka baca sendiri bersahadat, alhamdulillah. Ya, jadi ya saya sih biasa-biasa aja kalau ada orang berapologet itu hak-hak mereka. Cuman kalau saya masih senang dengan bukti-bukti fisik seperti ini. Gitu. Nah itu yang kenapa saya yakin karena begitu pertama saya nonton video Kodondi sih sebenarnya jujur ya agak sedikit panas gitu. Panas. Ngaku dia. Agak sedikit panas gitu. Kok dibahas lagi karena dulu kan saya pikir ya udahlah agama masing-masing, keselamatan masing-masing ya. Terus tiba-tiba saya nonton makin kesini, Koko kan ngasih data nih, data. Jadi bukan sekadar ngomong aja terus mengutip 1-2 ayat enggak, tapi dikasih tahu nih, ini ayat ini, terbitan ini. Terus ya udah. Oh iya. Jadi ya. dari panas makin lama makin adem. Kapan itu nonton video-video saya? Udah lama? Sudah lama kok. Saya awal itu saya nemu di TikTok. Kan dulu saya sempat DM Koko di TikTok masalah 10 perintah Allah itu. Itu saya lupa itu 2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun lalu ya? Iya, 2 tahun lalu kayaknya. Selama 2 tahun ini belajar terus berarti? Jadi waktu nonton video Koko terus saya ke YouTube-nya Koko ya. Jarang-jarang saya nonton. Kadang ada video yang mungkin saya pilih beberapa yang menurut saya masuk di akal nih. Contoh kayak videonya Ci Christine kemarin. Ci Christine, oke. Nah, itu kan menurut saya oke, gitu ya. Karena intinya dia tidak bermasalah dengan gereja karena beberapa dari yang datang di sini ada yang bermasalah dengan gereja, bermasalah dengan orang-orang di dalam gereja. Jadi saya pikir mungkin kepahitan, sakit hati nih. Jadi saya pindah aja gitu. Pilih kaum yang memang bisa nerima saya. Gitu. Tapi kalau si Christine kan saya lihat enggak ya. Ya, meskipun mungkin dia punya luka hati yang dalam tapi bukan dari situ dia motivasi untuk kembali gitu. Terus yang kedua itu Dokter Gigi Karissa. Dokter Gigi Karissa Grani ya. Itu sampai saya kepoin kok IG-nya. Terus IG-nya kan sudah berhijab. Saya pengen cari nih akun dia yang lama. Saya cari-cari nemu Twitter. Twitter beliau terus saya lihat, oh iya betul nih. Betul beliau tuh istri dari hamba Tuhan. Oke. Pengen ketemu nggak? Pengen banget. Mau? Iya. Bener. Pengen sebenarnya. Oke, nanti saya kasih nomornya.
Terus saya dengar dokter Karissa tuh cerita sampai ya dia terketuk hatinya masalah COVID itu kan, Iya. Bang. Nah itu. Soal wudhu ya kalau nggak salah ya. Iya, Iya. sama yang pakai niqab itu. Iya. Nah, terus dari situ saya pikir, iya juga, benar juga ya. Nah, jadi makan waktu berapa bulan buat Julia untuk akhirnya menerima Islam? Lama, naik turun sebenarnya kok kalau mau dibilang. Nah, naik turunnya kenapa? Iya jujur ya, kalau saya setiap Desember itu kan, Natal. ya aura-aura Natal tuh kan Kuat. asik, bagus gitu Iya. loh. Ada salju-salju, terus lagu-lagunya kan juga enak didengar Di ya. mana salju-salju? Ya lihat Oh, di TV di YouTube maksudnya. ya, di TV. Kira di Bekasi ada salju. Nggak ada. Paling di mall gitu lah ya. Iya, kalau di mall mungkin salju buatan ya. Nah itu, ya mungkin sudah terdoktrin dari kecil ya. Iya. Kurang Tapi lebih pernah mikir nggak selama jadi Kristen, bener nggak Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nah itu dia waktu saya nonton YouTube-nya Umi Irena. Ya betul, Umi Ren. Itu, tapi itu lama ya, itu YouTube 2006 apa 96 ya, saya lupa. Iya. Beliau bilang itu sebenarnya adalah